Waktu makin mepet, sponsor untuk bangun sirkuit Formula E masih gelap, Jakpro masih terus digodok. Proyek lintasan balap Formula E gagal ternyata. Sudah diselenggarakan dengan cara profesional, dengan secara waktu juga tepat atau tidak. Karena memang ya bisa saja ada proyek Loro Jonggrang ya, jadi dalam waktu 1 minggu tidak mungkin selesai semuanya, bisa saja secara teknis. Mengenai lelang itu soal teknis ya. Jakpro ini kan bukan perusahaan yang baru kemarin ya, sudah biasa melaksanakan pekerjaan dan lelang dan sebagainya. Ya, hal itu diketahui dari unggahan yang dilakukan oleh pihak Jakarta Propertindo atau Jakpro melalui situs resminya baru-baru ini. Tapi kan bengkaknya anggaran pasti juga ada akibatnya. Persiapan Formula E ini Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, sangat percaya diri ya, akan bisa dilaksanakan dengan baik dengan klaim-klaim sepihak yang mereka sampaikan. Coba bayangkan, jadwal Formula E sudah diumumkan akan digelar pada tanggal 4 Juni 2022. Tapi sampai sekarang sirkuitnya masih belum ada. Padahal waktunya sudah semakin mepet. Ya. Jadi ini semakin menegaskan bahwa apa yang dinyatakan oleh fraksi PDI Perjuangan kemarin ini adalah sebuah ajang yang memang sangat menjendot. Kalau dihitung tinggal 4 bulan lagi. Dan sekarang malah tender pengerjaan lintasan sirkuit Formula E gagal. Dana yang sangat besar dibandingkan negara-negara lain yang sudah melaksanakan ini, akhirnya pemborosan, kemudian juga memang persiapannya boleh dikatakan sangat tidak komprehensif, ya, tidak melibatkan atau pandangan dari kajian akademisi yang bagus lah. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto mengatakan bahwa terkait permasalahan sponsor Formula E masih terus digodok. Bertarif internasional itu akan digelar pada 4 Juni 2022 mendatang. Tetapi di sisa waktu 127 hari menuju perhelatan Formula E ini, justru Jakpro belum juga mengkonfirmasi adanya sponsor yang terlibat. Padahal biaya pembangunan lintasan sirkuit Formula E di Ancol itu dipastikan bersumber dari sponsor dan tidak akan menggunakan dana APBD 2022. Widi melanjutkan, ini kan masih di sana semua, bagaimana pengelolaan sponsor, bagaimana sponsor ini akan masih dipelajari di sana, ucap Widi Kamis 27 Januari 2022. Sebagai informasi, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto menyebut bahwa pihaknya akan melakukan studi banding di Diriyah, Arab Saudi untuk melihat mulai dari persiapan hingga balapan berlangsung. Diketahui Diriyah adalah kota pertama yang menyelenggarakan balap mobil Formula E pada tahun penyelenggaraan 2021 sampai 2022. Diriyah akan menggelar ajang mobil balap Bataraf Internasional itu mulai Sabtu 28 Januari 2022. Ini kan tunggu panitia yang lain semuanya dari IMI Juag. Semuanya dari IMI juga ada. Mereka juga sekarang sedang di Diriyah, juga sedang melihat, ucap Widi kepada wartawan Kamis 27 Januari 2022. Widi juga mengatakan ia bersama pihaknya dan juga Ikatan Motor Indonesia telah tiba di Diriyah pada pekan lalu. Menurut Widi, pihaknya dan juga IMI akan mempelajari bagaimana panitia Formula E di Diriyah melaksanakan ajang tersebut. Nantinya, kata Widi, dilihat bagaimana panitia menyusun kegiatan gimana agar kita bisa hands on terhadap ini, tambahnya. Nantinya, kata Widi, IMI dan Jakpro setelah Diriyah akan memodifikasi pelaksanaan Formula E yang akan digelar di Ancol, Jakarta Utara beberapa bulan lagi. Dirinya menyebut perhelatan Formula E di Indonesia akan menyesuaikan budaya lokal, disesuaikan dengan local wisdom seperti apa pre-eventnya. Kira-kira begitu, tapi saya juga menunggu laporan dari tim yang ke sana, tutupnya. Keraguan pimpinan DPRD DKI Jakarta ragu sirkuit Formula E akan selesai tepat waktu. Pasalnya, turnamennya akan digelar di kawasan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara itu akan dihelat sekitar 4 bulan lagi atau 4 Juni 2022 mendatang. Enggak rasional dengan target 3 bulan dibangun, rasionalnya itu 2 tahun bos, harus matang aspalnya, ujar Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga politisi PDI Perjuangan Prasetyo Edi Marsudi pada Rabu. Hal itu dikatakan Prasetyo berdasarkan pengalamannya di dunia balap mobil selama puluhan tahun. Kata dia, pembangunan sirkuit sekelas Formula harus dilakukan dengan seksama, karena kecepatan kendaraan bertenaga listrik itu cukup tinggi. Kencangannya mobil Formula E itu hampir sama dengan Formula 1. Bedanya Formula 1 pakai bahan bakar minyak, satu lagi pakai listrik. Formula 1 itu kecepatannya bisa 300 km per jam. Mungkin dia
Formula E sekitar 200-250 km per jam. Jelas Prasetyo. Karena itulah, kata dia, lintasan formula harus dibuat dengan kualitas tinggi sehingga jeda waktu 4 bulan untuk membangun sirkuit dirasa sulit dilakukan. Dia khawatir jika hal itu dipaksakan justru bisa berdampak buruk terhadap turnamen Formula E.